Ya, shalom, selamat pagi. Ini yang menjadi pesan Tuhan adalah gunakan kacamata Tuhan. Ya, gunakan kacamata Tuhan. Diambil dari Lukas 11 ayat yang 34 sampai 35. Mata adalah pelita tubuhmu, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan ya. Jadi matamu adalah pelita tubuhmu. Di dalam bahasa Inggris itu gini, pelita tubuhmu itu adalah matamu. Pelita tubuhmu, terang di dalam tubuhmu, gelap dalam tubuhmu itu semua tergantung dari matamu ya. Nah itu dalam kehidupan sehari-hari pun juga sebenarnya mata itu sangat penting ya. Jadi kalau ada orang yang punya masalah dengan penglihatan, gak mungkin dibiarin. Selama masih bisa ada alat untuk membantu, pasti mereka akan cari alat yang bisa membantu untuk bisa melihat dengan jelas ya. Supaya matanya bisa kembali bisa melihat. Nah ini penting gitu loh. Karena kalau salah melihat, pasti salah bertindak. Itu pasti merugikan. Cepat atau lambat pasti merugikan. Saudara pernah tahu gak obat sariawan yang namanya Abotil? Gak tahu sekarang masih ada gak ya Abotil? Abotil tuh ya asem banget tuh. Terus kalau ditetesin ke tempat yang sariawan langsung putih kan. Saking apa kerasnya gitu, saking apanya ya. Pokoknya pedih dan jadi putih. Nah, satu hari saya masuk ke kamar mandi, gelap. Saya gak bisa melihat, cuma ada 2 botol. Botol obat tetes mata sama botol Abotil. Bayangkan, belum saya ngomong aja orang udah bisa membayangkan. Yang saya ambil obat tetes matanya sebenarnya bukan obat tetes mata tapi Abotil. Saya tetesin dong di mata saya. Tapi untung begitu ditetesin kerasa aneh langsung merem kan. Jadi belum sampai gitu ya tetap harus ke UGD dan sebagainya. Tapi pokoknya salah lihat itu salah tindakan dan akibatnya bisa fatal. Nah oleh karena itu kalau Tuhan ingatin kita, gunakan kacamata Tuhan. Gunakan cara Tuhan lihat. Itu penting gitu loh. Dan ini adalah salah satu kunci kemenangan yang Tuhan kasih untuk di saat kita baru memasuki tahun yang baru ini. Nah jadi Tuhan kasih sama kita kunci, salah satu kunci kemenangan ya. Oleh karena itu gini loh. Apa yang kita terapkan, apa yang kita pakai dengan mata kita itu akan sangat mempengaruhi kehidupan rohani kita. Ya, dalam kehidupan rohani juga jadi penting gitu loh. Makanya Tuhan kasih pesan ini. Artinya gini, mungkin ada 2 orang nih ya dibaptis, terima Yesus dan dibaptis di hari yang sama, di waktu yang sama, oleh gembala yang sama, diajar 2 kerajaan yang sama, tapi pertumbuhan rohani mereka bisa beda loh. Yang satu mah wah jadi luar biasa ikut Tuhan ya, tapi yang satu biasa aja gitu. Sampai bertahun-tahun ikut Tuhan ya biasa aja. Dalam kondisi yang aduh rasanya persoalan tuh gak pernah ada jalan keluar. Kenapa? Ya itu keputusan untuk pakai kacamata. Yang satu tetap pakai kacamata yang ada kacamata yang dulu juga gak apa-apa. Masih bagus, masih enak, masih up to date, masih bisa dipakai. Atau yang satu begitu ikut Tuhan dia lepas kacamata yang lama, dia pakai kacamatanya Tuhan. Seluruh hidupnya yang dia lakukan, dia pada saat dia mengambil keputusan, dia pakai standarnya Tuhan. Nah jadi artinya gunakan kacamata itu ya sebuah pilihan yang harus kita ambil. Mau tetap pakai kacamata yang lama dan pasti cepat atau lambat akan mempengaruhi kehidupan rohani kita. Atau kita memutuskan untuk mulai hari ini ikut Tuhan. Aku gak mau keraskan lagi hatiku. Aku mau ganti kacamataku. Aku mau pakai kacamata kebenaran. Jadi udah gak bisa kompromi lagi saudara. Ini yang sangat mengejutkan ya, ternyata orang-orang yang udah lahir baru itu tuh masih yang namanya hidup dengan zodiak. Kita sih di sini mungkin udah gak terlalu denger ya, tapi di luar itu ngakunya Kristen, udah pelayanan, itu zodiak tuh masih tetap loh. Jadi bagian dari hidup mereka yang mereka gak lepasin gitu loh.
Gimana kemarin lu ke gereja gak? Iya gue ke gereja gitu. Lu masih sama pacar lu yang itu? Iya. Oh lu bintangnya apa ini? Oh pantesan, pacar lu ini kan pantesan awet. Ngerti gak? Masih tuh yang kayak gitu-gitu. Ke gereja, oh God is good. Tapi zodiaknya masih jalan. Oh enggak, itu cuma lucu-lucuan. Di dalam Tuhan, di dalam perkara rohani itu enggak ada yang lucu-lucuan, semuanya serius. Iblis tuh enggak bilang itu lucu. Iblis tuh lihat itu celah. Ngerti enggak? Nah jadi waktu kemarin kita dapat pesan Tuhan harus menjadi bait Tuhan yang semestinya. Kan Pak Ishak berkali-kali bilang semestinya. Saya renungkan kata itu semestinya. Pertanyaannya gini, kalau orang udah di dalam Tuhan, udah lahir baru, apakah semestinya masih percaya sama zodiak? Ini bukan masalah boleh nggak boleh, dan itu masalah boleh nggak boleh tuh yang selalu ditanya sama orang kan, boleh nggak Bu, boleh nggak, ini udah bukan jawaban boleh nggak, semestinya gitu nggak? Boleh nggak sih kalau kita ibadahnya online, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja kalau mau, tapi semestinya nggak itu? Nah ini jadi sekarang pertanyaannya bukan boleh nggak boleh, semestinya nggak? Boleh nggak orang Kristen dikremasi? Ya boleh-boleh aja. Tapi semestinya nggak itu? Menurut kebenaran. Boleh nggak orang Kristen ditato? Ya terserah. Boleh-boleh aja badan-badan lu. Tapi semestinya nggak? Nah itu sekarang kalau ada orang nanya boleh nggak boleh? Tanya semestinya gitu nggak? Kalau lu tahu firman Tuhan dan kebenaran semestinya nggak begitu. Nah ini jadi yang Tuhan ingatkan sama kita. Jadi kemarin waktu pesan Tuhan tentang Yesus datang ke bait Allah. Dia lihat pelataran bait Allah penuh dengan pedagang. Bukan masalah boleh, emang gak boleh dagang di pelataran. Bukan gak boleh, semestinya gitu gak. Nah makanya itu yang Yesus lihat itu gak semestinya. Makanya Yesus mengambil satu tindakan yang kayaknya frontal banget gitu ya. Menghancurkan, menjungkir balikan. Karena apa? Karena memang itu tidak semestinya. Bukan boleh gak boleh. Nah pertanyaannya adalah kenapa imam-imam yang setiap hari, itu kan Yesus kan datang kan mendadak, mungkin dia jarang-jarang datang. Dia ngelihat yang gak beres dia langsung bertindak. Nah karena memang Yesus adalah kebenaran dan dia melihat itu bukan sesuatu yang benar. Nah, bagaimana apa yang terjadi dengan para imam yang tiap hari tugasnya ganti lampu, yang tiap hari pakai jubah yang ada gerincingannya, bagaimana dengan jubah yang tiap hari itu kerjanya di situ bisa membiarkan ketidakbenaran terjadi di pelataran bait Allah. Nah, dari sini kita belajar gini loh, kita bisa aja kita ngaku orang Kristen. Kita bisa ngaku hamba Tuhan. Kok bisa membiarkan? Kok bisa ada ketidakbenaran dibiarin gitu loh. Nah, jadi artinya gini loh. Bahwa orang kalau tahu kebenaran ya, orang kalau betul-betul pakai kacamatanya Tuhan yang standar kebenaran, dia gak bisa bilang Yesus datang, oh kok jadi pasar ya? Oh ya udahlah, gak apa-apa lah kesian. Ya udahlah, mungkin mereka butuh uang. Gak ada yang begitu. Nah mungkin para imam pikir gitu, ya udahlah kesian lah. Orang yang harusnya pakai kacamata terus ya. Orang yang harusnya pakai kacamata kebenaran itu, dia gak mungkin yang namanya pakai udah yang penting praktisnya lah. Yang penting udahlah kalau orang bisa untung kenapa harus kita ganggu. Yang penting, jadi kacamata yang dipakai sama para imam udah bukan kacamata kebenaran. Kacamata yang namanya ya udah aja. Mengasihi. Udahlah kasihan. Kita kan harus mengasihi. Nah ini dia satu lagi. Mengasihi kadang-kadang ya kalau pakai kacamata kita, pakai kacamata dunia. Mengasihi itu jadi sentimental. Jadi lemah, jadi main perasaan, ya kan?
Tapi kalau kasih yang dari Tuhan, kalau pakai kacamata kebenaran, kasih itu enggak sentimental, enggak lemah. Kasih itu memperingati, mendisiplin, kasih itu memberitahu, kasih itu menegur. Nah, tapi kan kasih itu bilangnya harus panjang sama, betul. Tegur terus, kamu harus sabar untuk terus menegur. Kalau orang itu belum ingat, tegur lagi. Kamu harus sabar untuk bisa terus menegur. Jadi sabarnya bukan kitanya sabar, ya udahlah berdosa teruslah, sabarlah. Enggak, kita mesti sabar untuk terus menegur, menasehati, sabar terus, lakukan terus sampai orang itu berubah. Nah itu kasih yang dari pakai kacamata Tuhan sama kasih yang pakai kacamata yang bukan Tuhan. Bayangkan kenapa itu para imam bisa tidak bertindak. Nah jadi dari sini artinya gini, saya belajar bahwa kalau orang pakai kacamata kebenaran, pasti tindakannya pun juga nyata. Pertanyaannya gini, kan firman Tuhan katakan, dari mana saya tahu kamu punya iman? Dari mana kita tahu orang punya iman? Dari perbuatannya. Dari mana kita tahu bahwa kita pakai kacamata kebenaran? Dari mana kita tahu orang pakai kacamata kebenaran? Dari perbuatannya tentu. Ya kan seperti Yesus, dia berbuat seperti itu. Nah sekarang kalau imam ini bilang, aku pakai kacamata kebenaran, kacamata tindakannya mana? Faktanya beda jauh. Nah jadi kita gak bisa, kalau yang namanya kebenaran, kacamata kebenaran itu pasti tindakannya pun akan selaras. Saya ingat dulu anak-anak saya waktu kuliah ya, waktu itu kuliah di Australia. Umur mungkin baru 17 atau 16 tahun, 17 lah ya. Karena memang tidak pernah SMA-nya gak lulus. Nah jadi pas mereka datang ke sana dulu sama sekali gak punya kenalan di Australia. Sama sekali nol. Nah untung ada gereja ya, ada gereja Indonesia di sana. Nah mereka akhirnya beribadah di sana. Nah setelah mereka beribadah di sana, anak-anak langsung tanya gitu sama gembalanya, kok di sini nggak ada bahasa roh sih, kan di sini kan ada karismatik Pantekosta. Iya kita karismatik Pantekosta, kok nggak ada penyembahan dalam bahasa roh? Terus begitu, oh enggak, kita nggak pakai bahasa roh karena apa? Kita mau menjangkau semua aliran Kristen, semua kita mau jangkau, jadi kita nggak pakai bahasa roh. Oke, sampai situ masih oke. Nah berjalannya waktu di situ, sampai anak-anak akhirnya memutuskan untuk pindah. Kenapa? Karena temennya dia yang sama-sama orang Bandung, bedanya dia anak orang kaya ya. Tetapi jarang ke gereja dan di tempat clubbing tuh dia jadi ambasador tempat clubbing ya. Yang dulu di Australia tuh di Melbourne tuh namanya Alhambra gitu ya, terkenal. Dia clubbing tiap hari, tiap minggu tuh clubbing. Satu hari dia khotbah dong. Nah terus ditanya, lah kok dia bisa khotbah? Ya karena gak ada orang yang bisa khotbah dan dia mau. Nah jadi anak-anak mulai berpikir ini udah gak bener nih. Kalau sampai seorang yang namanya gembala bisa membiarkan ambasador clubbing ini khotbah, berarti ini gereja udah gak benar. Langsung dia mengambil satu langkah, tinggalkan, pindah, cari gereja lagi. Mau terus di situ pun bisa. Tapi kalau kacamata kita benar-benar ada kebenaran ya, kacamata standarnya Tuhan, masa lu bisa sih tinggal di situ bertahun-tahun gitu ngeliatin kayak gitu terus melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan standarnya Tuhan, itu gak mungkin bisa. Orang kalau udah ngeliat tiap hari kayak gitu tuh udah gak akan bisa lah. Jadi standar yang namanya pakai kacamata kebenaran itu akan terlihat dari apa? Dari perbuatan kita. Dari tindakan dan keputusan kita yang kita ambil. Nah saya juga akan bilang gini, udahlah gereja mah di mana sama aja. Nah artinya saya juga gak pakai kacamata kebenaran, gak pakai kacamatanya Tuhan. Nah jadi orang kalau yang memang betul pakai kacamata kebenaran, ya pakai standarnya Tuhan, ya itu pasti ada Roh Kudus. Roh Kudus begitu hidup di dalam mereka. Itu udah pasti. Karena firman Tuhan dikatakan bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran, tidak setengah-setengah, enggak yang kita suka aja, enggak ada
pilihan ABCD, enggak, seluruh kebenaran. Kita lihat di dalam Yohanes 16. Jadi kalau kita ngaku pakai kacamata kebenaran, terus kita bisa bertahan di sesuatu yang Yohanes 16 ayat yang ke-13. Gak mungkin saudara, pasti ada sebuah tindakan dan sama seperti Yesus. Dia lihat gak benar, langsung bertindak. Nah itu jadi kita tahu nih, kalau kita bertindak berarti ada roh kebenaran, ada kita pakai kacamata yang benar nih. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran. Makanya orang-orang kalau yang benar-benar pakai kacamata kebenaran, itu kalau orang yang gak pakai kaca kebenaran, berjalan dengan orang yang pakai kaca kebenaran, gak akan cocok. Gila, ekstrim banget sih lu. Galak amat sih lu gitu. Tapi memang gak akan tahan. Karena roh di dalam kita ini akan menuntun kita. Jadi Roh Kudus itu akan membantu kita mengambil sebuah langkah. Karena itu Roh Kudus kan kamu akan menerima kuasa. Dia akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk mengambil sebuah langkah. Bodoh amat orang mau bilang apa. Karena roh ada di dalam kita, roh kebenaran itu akan menuntun kita dalam. Makanya gini loh, roh kebenaran itu kemarin juga Pak Ishak sempat bilang bahwa kalau kita pakai mata kebenaran tuh setiap layer hidup kita, setiap kan kita kan bisa ada satu orang ini bisa terdiri dari beberapa layer gitu. Kita sebagai perempuan misalnya, peran. Kita sebagai perempuan, kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai laki-laki, itu seluruh kita sebagai sebuah pribadi kita akan berjalan dalam seluruh kebenaran. Jadi nggak mungkin ada gini, wah dia kalau di gereja ya luar biasa khotbahnya, tapi di rumah dia bukan suami yang baik, dia bukan ayah yang baik. Itu nggak mungkin. Kalau ada roh kebenaran, kalau ada kacamata, kalau kita pakai kacamata Tuhan, nggak mungkin orang bisa begitu. Di gereja pelayanannya hebat, tapi di rumah bukan ayah yang baik, bukan suami yang baik. Nggak gitu. Semuanya, seluruh, karena Roh Kudus akan terus menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Karena itu memang yang Tuhan mau dari kita. Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam apa? Sebagian? Bukan, seluruh hidupmu. Sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sama jadi seorang anak pun juga gitu, gak bisa tuh. Namanya anak ya, favorit di lingkungan kampus, di antara teman-temannya, wah favorit. Dia orang baik banget nih, wah. Tapi di rumah dibilangin apa sama emaknya udah gak bisa. Gak mungkin. Gak mungkin. Kalau ada Roh Kudus dia akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dia akan terus menolong kita. Lu gak bagus lo di sini. Lu hamba Tuhan yang baik, yang bagus. Tapi di rumah ayo dong jadi suami yang bagus dong. Firmannya ada kok bagaimana harus menjadi suami. Menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, menjadi seorang penolong. Itu ada semua. Roh Kudus akan menuntun itu. Nah kenapa harus seluruh? Ya, kita lihat di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. Nah ini yang kita harus ingat. Kenapa di awal tahun Tuhan ingatkan ini? Karena kita gak tahu ke depannya seperti apa. Apakah akan terjadi sesuatu kita gak pernah tahu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dari rumah bordil. Enggak kan? Penghakiman dimulai daripada rumah Allah sendiri. Yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai dari kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah. Jadi Tuhan kasih tahu tentang pakai kacamata. He is very serious. Nah jadi ini yang Tuhan ingatkan. Kalau kita memang di gereja memang kita favorit lah ya mungkin. Wah dia kalau jadi pengkhotbah hebat.
Nah, tapi kalau ada roh kebenaran, di rumah pun juga akan sama. Gak bisa tuh pakai beda orang. Karena Tuhan Roh Kudus akan menuntun kita seluruh kebenaran. Nah, kalau bilang kita pakai kacamata kebenaran, kalau kita pakai kacamatanya Tuhan, itu selain ada Roh Kudus yang involve, yang ada di dalamnya, juga ada firman tentunya. Benar nggak? Kalau nggak ada firman, kita tahu kebenaran itu dari mana? Standarnya kan kebenaran. Nah, apa yang dikatakan bahwa di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7, di sini dikatakan bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku. Nah, kita kan boleh ngaku, semua orang boleh klaim kita tinggal di dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah apakah firmanku tinggal di dalam kita? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah, seberapa firman itu tinggal dalam kita? Kita lihat di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Pertanyaannya gini, setiap di sini saya percaya kita semua baca firman. Pertanyaannya adalah gini, apakah firman itu cuma di permukaan, apa menusuk sampai ke dalam? Itu kan pertanyaannya. Jadi kalau betul-betul firman itu menusuk sampai ke dalam, baru dia bisa kita bisa tahu nih, kita pakai kacamata kebenaran atau kita pakai kacamata dunia. Pasti terpisah. Nggak mungkin yang namanya pakai kacamata. Ya memang sekarang ada yang clip on, bisa hitam, bisa kacamata yang putih. Tapi di dalam Tuhan nggak ada yang begitu. Firman itu akan memisahkan, ya, memisahkan. Nah, jadi dikatakan firman Allah itu hidup, artinya dia hidup loh, aktif loh. Nggak mungkin firman itu nggak ngomong apa-apa sama kita. Nggak mungkin firman itu nggak membiarkan kita nggak ngerti apa-apa. Enggak, firman itu hidup. Dia kuat tuh. Kalau dikatakan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Jadi kalau orang benar-benar baca firman dan firman itu nusuk sampai ke dalam. Waktu firman itu ngomong sesuatu kerasa orang kayak pedang kok katanya. Nah kita digitu sama pedang aja, sama pisau aja, kerasa nggak sakit? Kerasa, berdarah. Nah firman itu katanya lebih dari pedang loh. Mestinya kita sadar banget nih, ini firmannya kayak gini nih. Nah gue belum sampai begitu nih, waduh harus berubah nih. Sesimpel itu, sesimpel itu. Kalau benar firman itu menusuk amat dalam sampai memisahkan, ya, sampai memisahkan jiwa dan roh. Dan bahkan sampai bisa membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, mana kehendak Tuhan, mana keinginan saya. Mana keinginan Tuhan, mana niat hati saya. Itu tuh terpisah. Memisahkan tuh di dalam bahasa aslinya kan dikatakan terdivisi. Jadi ada divisi jiwa, ada divisi roh, ada divisi pikiran hati, ada divisi pertimbangan. Itu divisi terbagi-bagi. Nggak mungkin dijadiin satu. Jadi firman itu akan tahu yang mana. Oh ini kebenaran nih. Wah ini gak benar nih. Nah, firman itu aktif nih dikasih tahu. Terus ada roh kebenaran yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Mestinya kalau ini bekerja di dalam kita secara aktif. Gak ada tuh orang kompromi. Gak ada tuh orang Kristen yang biasa-biasa. Yang masih duniawi. Gak ada. Gak mungkin. Kalau aktif firmannya dan kalau Roh Kudus benar ada di dalam kita. Nah, bisa lupa enggak kita? Bisa, namanya juga manusia masih bisa kok salah. Nah cuman bedanya gini, kalau yang salah orang yang tahu kebenaran diingetin, iya benar salah, aduh datang sama Tuhan, bertobat,
benar-benar apa yang harus dilakukan yang sebenarnya diulang lagi, dilakukan lagi. Nah tapi kalau orang gak tahu kebenaran, diketok, diapain, nah onu salahnya. Nah onu salah, gak mungkin saudara kalau ada kebenaran. Kalau kita benar-benar pakai kacamata kebenaran. Nah kacamata kebenaran itu sesuatu yang nyata. Terlihat dari sebuah perbuatan kita. Jadi bukan kayak bukan sebuah keyakinan doang. Yakin sih, aku mah tahu kebenaran. Yakin. Nah itu kayak Panji tuh. Menurut keyakinan saya, ya itu bukan, kebenaran itu bukan menurut keyakinan saya. Menurut apa yang saya lakukan sesuai dengan firman Tuhan apa enggak. Gak ada yang tahu kan Panji siapa? Nah, oleh karena itu saudara, ini yang Tuhan ingatkan sama kita. Pilihan ada di tangan kita. Tuhan cuma kasih kunci. Tuhan cuma kasih kunci. Jadi kalau ada orang yang mungkin para imam orang Farisi itu kalau ngelihat Yesus lagi ngamuk tuh ya pasti dia akan ngomong, katanya tahu kebenaran, tapi menigalak gitu, main ancur-ancurin, main nggak elegan, nggak bisa dinego gitu. Mungkin kalau orang Farisi bisa bilang gitu. Tapi kalau orang benar-benar pakai mata kebenaran, nggak bisa melihat ketidakbenaran. Nggak mungkin bisa hidup di tidak kebenaran, itu nggak mungkin. Nah, saudara, kan ini dasar firman Tuhan ini kan diambil dari pesan Tuhan ini kan diambil dari Lukas 11. Ya, Lukas siapa sih? Nah, kalau kita lihat di Lukas 24 ya. Lukas 24 ayat yang ke berapa tuh? Yang dia lagi jalan, ada 2 orang. Waktu Yesus disalib, waktu Yesus masuk dikubur, ada 2 orang murid Yesus yang akhirnya kecewa dan pulang. Yang satu bernama Kleopas, 2 orang kan ya, satu nama Kleopas. Yang satu lagi namanya siapa? Lukas. Sebenarnya. Jadi kalau di Alkitab tuh ada yang namanya seorang murid Yesus waktu melihat Yesus disalib lalu dia lari melarikan diri tanpa baju sampai telanjang. Itu siapa? Markus. Karena dia tulis di Markus. Nah ini Lukas. Nah Lukas tuh apa kurang dia nyatet gitu loh. Apa yang dia lihat itu dia banyak menjadi saksi. Nah bukannya dia gak tahu kebenaran, dia tahu kebenaran. Cuma kadang-kadang kekecewaan, ketakutan bisa aja buat orang akhirnya lupa sama kebenaran. Tapi ketika dia ketemu Yesus, ya orang yang hidup dalam kebenaran Yesus pasti akan terus-menerus mengingatkan. Sampai sama-sama seperti kita. Yesus ingetin lewat firman Tuhan, pesan Tuhan. Karena apa dia tahu? Kita lagi mau hidup dalam kebenaran. Nah, waktu dikasih tahu gini. Nah, ayat yang ke Lukas 24 ayat yang ke-33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Jadi kalau pakai kacamata kebenaran, pasti orang bisa lupa, orang bisa lalai, orang bisa nggak ingat. Tapi begitu diingetin, dia langsung bertindak. Oh iya, salah nih. Ngerti gak? Nah ini yang Tuhan lagi mau ajar saya juga. Tuhan mau ajar kita semua. Karena kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi Tuhan udah bilang penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan. Harus serius. Nah caranya gimana kita ngecek nih diri kita pakai kacamata kebenaran. Ya itu lihat aja tindakan kita. Kalau kita masih cincai ya, masih gak enak hati, cek lagi deh. Nah, oleh karena itu Bella ini menjadi pesan buat kita semua yang perlu direnungkan lagi. Jadi sekali lagi bahwa kacamata kebenaran itu bukan menurut saya, bukan menurut Tuhan yang semestinya kayak apa. Jadi bukan boleh gak boleh, semestinya gitu gak, menurut Tuhan semestinya gitu gak. Nah itu jawabannya. Ya demikian firman Tuhan, Tuhan berkata.